Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami fisika tentang fluida, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Anggota kelompok kami yaitu 1. Nabila Siska Aini, 2. Nafidatur Rofiah, 3. Nazim Humaidah. Yang pertama yaitu fluida statis. Fluida statis merupakan fluida yang tidak dapat mengalir. Konsep fluida statis itu sendiri adalah 1. Tekanan, 2. Tekanan hidrostatis, 3. Tekanan mutlak, 4. Tegangan permukaan zat cair, 5. Kapilaritas, 6. Viskositas, 7. Hukum-hukum fluida statis. Yang pertama yaitu tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Rumus tekanan P sama dengan F per A dengan keterangan P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal. F yaitu gaya tekanan dengan satuan Newton. A yaitu luas bidang tekanan dengan satuan meter persegi. Yang kedua yaitu tekanan hidrostatis. Pernahkah Anda merasakan sesak napas saat pertama menceburkan diri ke kolam renang? Rasa sesak napas tersebut karena tubuh mendapat tekanan zat cair yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Tekanan hidrostatis dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan Rho kali G kali H dengan keterangan pH yaitu tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal. Rho yaitu massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter persegi. H yaitu kedalaman diukur dari permukaan air dengan satuan meter. G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Berdasarkan persamaan tekanan hidrostatis, makin tinggi permukaan zat cair dalam wadah, tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah makin besar. Perhatikan gambar berikut, menunjukkan bejana berhubungan dengan bentuk dan luas permukaan tabung berbeda. Tekanan di titik yang sama bernilai sama. Tekanan di titik A, B, C, dan D sama besar, yaitu PA sama dengan PB sama dengan PC sama dengan PD. Yang selanjutnya adalah A. Tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan fluida. Gambar tersebut menunjukkan tekanan hidrostatis pada bejana yang diisi dengan gabungan fluida. Besar tekanan hidrostatisnya dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan sigma, batas atas Newton, batas bawah I sama dengan 1 sama dengan Rho I kali G kali HI. Dengan keterangan pH yaitu tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal. Rho I yaitu massa jenis tiap-tiap fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. HI yaitu ketinggian tiap-tiap fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dipahami bahwa besarnya tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh jenis fluida serta ketinggian setiap fluida yang berada di dalam bejana. Yang selanjutnya adalah tekanan hidrostatis pada pipa U berisi gabungan fluida. Sebuah pipa U jika diisi dengan satu jenis cairan, ketinggian cairan di setiap pipa akan sama. Bagaimanakah jika pipa U diisi dengan dua jenis cairan? Apabila pipa U diisi dengan dua jenis cairan, ketinggian cairan di setiap pipa akan berbeda. Sama seperti gambar di samping. Meskipun ketinggian cairan di setiap pipa berbeda, akan tetapi besar tekanan hidrostatis di setiap ujung pipa sama. Gejala ini jika dihubungkan dengan persamaan hidrostatis diperoleh persamaan berikut. P1 sama dengan P2,
Rho 1 kali G kali H1 sama dengan Rho 2 kali G kali H2. Dengan G yang sama, maka persamaannya menjadi Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Dengan keterangan Rho X sama dengan Rho 1, yaitu massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. H1 yaitu tinggi zat cair dengan satuan meter. H2 yaitu tinggi zat cair standar dengan satuan meter. Rho yaitu massa jenis zat cair standar dengan satuan kilogram per meter kubik. Yang ketiga yaitu tekanan mutlak. Tekanan dapat terjadi pada ruang tertutup. Tekanan pada ruang tertutup yang ditunjukkan oleh alat ukur tekanan disebut tekanan terukur atau tekanan J. Alat ukur tekanan pada ruang tertutup, misal pada alat semprot, dinamakan manometer tertutup. Udara di bumi atau atmosfer memiliki tekanan ke segala arah. Tekanan atmosfer dapat diukur menggunakan barometer. Tekanan atmosfer mempengaruhi besarnya tekanan mutlak. Tekanan mutlak dirumuskan sebagai berikut. PG sama dengan P min PA dengan keterangan PG yaitu tekanan mutlak dengan satuan Pascal, P0 atau P yaitu tekanan atmosfer dengan satuan Pascal, PA yaitu tekanan terukur dengan satuan Pascal. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan terukur. Tekanan mutlak dalam fluida merupakan jumlah tekanan atmosfer dengan tekanan hidrostatis. Persamaannya sebagai berikut. pH sama dengan W per A sama dengan Rho kali A kali G kali H per A sama dengan Rho kali G kali H. P sama dengan P0 plus P sama dengan P0 plus Rho kali G kali H dengan keterangan P yaitu tekanan total dengan satuan Newton per meter persegi. pH yaitu tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal. P0 yaitu tekanan udara luar atau tekanan atmosfer dengan satuan atm, dan H yaitu kedalaman dengan satuan meter. Yang keempat yaitu tegangan permukaan zat cair. Apakah yang dimaksud dengan tegangan permukaan zat cair? Tegangan permukaan zat cair didefinisikan sebagai gaya setiap satuan panjang. Tegangan permukaan terjadi karena adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair sehingga permukaan air akan cenderung mengarut dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Tegangan permukaan zat cair dituliskan dengan persamaan berikut. Gamma sama dengan F per L dengan keterangan gamma yaitu tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter. F yaitu gaya dengan satuan Newton dan L yaitu panjang dengan satuan meter. Yang kelima yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Rumus kapilaritas itu sendiri yaitu H sama dengan 2 kali gamma kali cos theta per Rho kali G kali R dengan keterangan H yaitu kenaikan atau penurunan permukaan zat cair dengan satuan meter. Gamma yaitu tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, R yaitu jari-jari kapiler dengan satuan meter, G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekop kuadrat, dan theta yaitu sudut kontak. Yang keenam yaitu viskositas. Viskositas fluida adalah gerakan dari lapisan fluida akan menimbulkan gesekan. Rumus viskositas Stokes. Fs sama dengan 6 kali Pi kali eta kali R kali V dengan keterangan Fs yaitu gaya hambatan dengan satuan Newton, eta yaitu koefisien viskositas dengan satuan kilogram kali meter min 1 kali S sekon min 1, R yaitu jari-jari bola dengan satuan meter, dan Pi yaitu 22/7, V yaitu laju relatif benda terhadap fluida. Rumus kecepatan terminal. VR sama dengan 2 kali G kali R kuadrat per 9 kali eta kali Rho B min Rho F dengan keterangan VR yaitu
kecepatan terminal atau kecepatan relatif terhadap fluida dengan satuan meter per sekon. R yaitu jari-jari kapiler dengan satuan meter, eta yaitu koefisien viskositas dengan satuan Pascal kali sekon, Rho F yaitu massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, Rho B yaitu massa jenis benda dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang ketujuh yaitu hukum-hukum fluida. A. Hukum Pascal. Dongkrak merupakan salah satu contoh alat yang menerapkan hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Rumus hukum Pascal yaitu P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2 dengan keterangan P1 yaitu penampang 1, P2 yaitu penampang 2, F1 yaitu besarnya gaya di penampang 1 dengan satuan Newton, F2 yaitu besarnya gaya di penampang 2 dengan satuan Newton, A1 yaitu luas penampang 1 dengan satuan meter persegi, dan A2 yaitu luas penampang 2 dengan satuan meter persegi. Yang B yaitu hukum Archimedes. Gaya apung dikonsepkan melalui hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam fluida. Suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Rumus hukum Archimedes itu sendiri yaitu Fa sama dengan Rho kali G kali V dengan keterangan Fa yaitu tekanan Archimedes dengan satuan Newton per meter persegi, Rho yaitu massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G yaitu gravitasi dengan satuan Newton per kilogram, V yaitu volume benda tercelup dengan satuan meter kubik. Benda yang melayang, W sama dengan Fa. Benda yang tenggelam, W lebih besar daripada Fa. Terapung, W lebih kecil daripada Fa. Pembahasan yang kedua yaitu fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Konsep fluida dinamis itu sendiri yaitu 1. Fluida ideal, 2. Jenis aliran fluida, 3. Persamaan kontinuitas, 4. Hukum Bernoulli. Yang pertama yaitu fluida ideal. Fluida ideal adalah fluida yang memiliki sifat-sifat berikut. A. Tidak kompresibel, yang artinya adanya perubahan tekanan tidak mengubah volume fluida. B. Tidak mengalami gesekan, yang artinya pada saat fluida mengalir, gesekan antara fluida dengan dinding tempat mengalir dapat diabaikan. Dan C. Yaitu aliran stasioner, yang artinya setiap partikel fluida mempunyai garis alir tertentu dan untuk luas penampang yang sama mempunyai laju aliran yang sama. Yang kedua yaitu jenis aliran fluida. Garis alir adalah lintasan yang ditempuh suatu fluida yang sedang bergerak. A. Aliran lurus atau laminar yaitu aliran fluida yang mulus. Lapisan-lapisan atau layer yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran ini, partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminar dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Perhatikan gambar garis alir laminar di bawah ini. Dan yang selanjutnya, aliran turbulen yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai besaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai dan selokan. Perhatikan gambar aliran turbulen di bawah ini. Yang ketiga yaitu persamaan kontinuitas. Debit aliran fluida adalah besaran laju volume atau jumlah volume fluida yang mengalir bersatuan waktu. Dengan rumus V sama dengan delta V per delta T. Dengan keterangan V yaitu debit aliran dengan satuan meter kubik per sekon, delta V yaitu perubahan volume fluida dengan satuan meter kubik, delta T yaitu selang waktu dengan satuan sekon.
Debit aliran fluida sesaat merupakan turunan pertama dari fungsi volume terhadap waktu. Dengan rumus Q sama dengan dV per dt, dengan keterangan I yaitu debit aliran dengan satuan meter kubik per sekon, V yaitu volume fluida saat T dengan satuan meter kubik, dan T yaitu waktu air dengan satuan sekon. Volume fluida yang mengalir setiap satuan waktu atau debit merupakan perkalian antara luas penampang dengan laju aliran fluida. Dapat dirumuskan V sama dengan A kali V. Dengan keterangan V yaitu debit aliran dengan satuan meter kubik per sekon, A yaitu luas penampang dengan satuan meter persegi, dan V yaitu laju aliran fluida dengan satuan meter per sekon. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa debit aliran fluida selalu konstan. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, AN kali VN, A kali V sama dengan konstan. Penerapan hukum kontinuitas. A. Selang penyemprotan. Ujung selang ditekan yang berarti memperkecil penampang agar diperoleh laju aliran air yang lebih besar. B. Penyempitan pembuluh darah. Pembuluh darah dapat mengalami akibat menumpuknya plak-plak di dinding pembuluh darah. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darah lebih besar daripada laju aliran pada pembuluh normal. Yang keempat, hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan hubungan besaran fluida dalam pipa antara tekanan, ketinggian, dan laju dinamika. Rumus hukum Bernoulli, P plus Rho kali G kali H plus 1/2 kali Rho kali V kuadrat sama dengan konstan. Keterangan dari rumus di atas yaitu P merupakan tekanan fluida yang memiliki satuan Pascal. Rho yaitu merupakan massa jenis dari fluida yang memiliki satuan kilogram per meter kubik. V merupakan kecepatan yang memiliki satuan meter per sekon. G merupakan percepatan pada gravitasi yang memiliki satuan 9,8 meter per sekon kuadrat. H merupakan ketinggian yang memiliki satuan meter. Penerapan hukum Bernoulli. A. Teora Torricelli atau laju efflux. Dengan rumus V sama dengan akar 2 kali G kali H, dengan keterangan V yaitu laju air dengan satuan meter per sekon, H yaitu kedalaman lubang dengan satuan meter, G yaitu percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Laju air yang menyembur dari lubang sama dengan laju air yang jatuh bebas dari ketinggian H. Laju air yang menyembur dari lubang dinamakan laju efflux. Fenomena ini dinamakan teorema Torricelli. Jangkauan terjauh pancaran air pada tempat yang bocor sebagai berikut. X sama dengan 2 akar H kali H1. Dengan keterangan X yaitu jangkauan terjauh dengan satuan meter, H yaitu kedalaman lubang dengan satuan meter, H1 yaitu ketinggian lubang dari dasar tangki atau dari tanah dengan satuan meter. Waktu yang diperlukan pancaran air dari lubang kebocoran hingga sampai menyentuh tanah dengan rumus T yaitu akar 2 kali H2 min H per G sama dengan akar 2 kali H1 per G. Dengan keterangan T yaitu waktu pancaran air sampai habis dengan satuan sekon, H yaitu kedalaman lubang dengan satuan meter, H1 yaitu ketinggian lubang dari dasar tangki atau dasar tanah dengan satuan meter, H2 yaitu ketinggian air dari dasar tangki atau dasar tanah dengan satuan meter, dan G yaitu percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Contoh penerapan hukum Bernoulli yang selanjutnya yaitu efek Venturi. Efek Venturi terjadi pada fluida yang mengalir sebuah pipa yang menyempit lalu melebar lagi pada ketinggian yang sama. Efek Venturi menyatakan bahwa jika laju fluida bertambah, tekanan berkurang. Efek Venturi dirumuskan sebagai berikut. P plus setengah kali Rho kali V kuadrat sama dengan konstan.
dengan keterangan P yaitu tekanan dengan satuan Pascal, Rho yaitu massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, V yaitu laju fluida dengan satuan meter per sekon. Dan selanjutnya yaitu venturimeter. Venturi merupakan alat pengukur laju aliran suatu fluida dalam sebuah pipa. 1. Venturimeter dengan manometer. Dan rumus V1 sama dengan A2 akar 2 kali Rho manometer min Rho venturimeter kali G kali H per Rho kali A1 kuadrat min A2 kuadrat. V2 sama dengan A1 kali akar 2 kali Rho manometer min Rho venturimeter kali G kali H per Rho kali A1 kuadrat min A2 kuadrat. Dengan keterangan V1 yaitu kecepatan aliran pada permukaan 1 dengan satuan meter per sekon, V2 yaitu kecepatan aliran pada permukaan 2 dengan satuan meter per sekon, A1 yaitu luas penampang 1 dengan satuan meter persegi, A2 yaitu luas penampang 2 dengan satuan meter persegi, H yaitu beda ketinggian permukaan fluida pada manometer dengan satuan meter, Rho yaitu massa jenis fluida pada venturimeter dengan satuan kilogram per meter kubik, Rho manometer yaitu massa jenis fluida pada manometer dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G yaitu kecepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. 2. Venturimeter tanpa manometer. Dan rumus V1 sama dengan akar 2 kali G kali H per A1 per A2 kuadrat min 1. V2 yaitu akar 2 kali G kali H per 1 min A2 per A1 kuadrat. Dengan keterangan V1 yaitu laju fluida pada penampang besar dengan satuan meter per sekon, V2 yaitu laju fluida pada penampang kecil dengan satuan meter per sekon, A1 yaitu luas penampang besar dengan satuan meter persegi, A2 yaitu luas penampang kecil dengan satuan meter persegi, H yaitu selisih tinggi permukaan fluida dengan satuan meter, dan G yaitu percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. D. Tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara. Alat ini dilengkapi dengan manometer raksa. Dengan mengetahui perbedaan ketinggian raksa pada kedua kaki manometer, aliran gas dapat ditentukan kelajuannya. Rumus tabung pitot V sama dengan akar 2 kali Rho manometer kali G kali H per Rho. Dengan keterangan V yaitu kelajuan aliran gas dengan satuan meter per sekon, H yaitu beda kedua kaki manometer pada tabung pitot dengan satuan meter, Rho manometer yaitu massa jenis cairan dalam manometer dengan satuan kilogram per meter kubik, Rho yaitu massa jenis gas dengan satuan kilogram per meter kubik. E. Penyemprot. Pada alat penyemprot obat anti nyamuk dan parfum, saat batang pengisap A ditekan, udara akan mengalir dengan kecepatan tinggi dan melewati mulut pipa B. Akibatnya, tekanan di ujung B menjadi kecil. Perbedaan tekanan ini mengakibatkan cairan di dalam tangki C naik dan dihamburkan dengan halus oleh aliran udara dari tabung pengisap B seperti tampak pada gambar. Gaya angkat pada pesawat terbang. Kecepatan aliran udara pada sisi atas V2 lebih besar daripada sisi bawah sayap V1. Akibatnya tekanan bagian atas V2 lebih kecil daripada tekanan pada bagian bawah P1. Perbedaan tekanan ini P1 min P2 menimbulkan gaya angkat yang besarnya dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. F1 min F2 sama dengan P1 min P2 kali A. Oleh karena P1 min P2 sama dengan setengah kali Rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut.
F1 min F2 sama dengan setengah kali rho kali VA kuadrat min VB kuadrat kali A, dengan keterangan rho yaitu massa jenis udara dengan satuan kilogram per meter kubik, A yaitu luas penampak dengan satuan meter persegi, VA yaitu kecepatan aliran udara pada bagian atas sayap pesawat dengan satuan meter per sekon, VB yaitu kecepatan aliran udara pada bagian bawah pesawat dengan satuan meter per sekon, F1 min F2 yaitu gaya angkat pesawat dengan satuan Newton. Wow, akhirnya aku tahu bagaimana mesin pengangkat mobil bisa mengangkat mobil. Padahal gaya yang diberikan tidak terlalu besar. Mesin pengangkat mobil terdiri dari dua tabung berhubungan dengan diameter berbeda yang diisi cairan. Gaya tekan pada pengisap pertama digantikan oleh udara. Ketika alat ini dioperasikan, udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Tekanan tersebut diteruskan oleh zat cair ke penghisap kedua, sehingga diperoleh gaya angkat yang sangat besar yang dapat mengangkat mobil bahkan sampai ketinggian 1,5 meter. Sampai jumpa. Di sini saya akan menjelaskan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Gelas pertama dan gelas ketiga berisi air biasa. Gelas kedua berisi larutan garam. Pertama, saya akan memasukkan telur ke dalam gelas pertama yang berisi air. Telur tersebut akan tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Yang kedua, saya akan memasukkan telur ke dalam larutan garam. Yang terjadi, telur tersebut akan mengapung karena massa jenis telur sama dengan massa jenis larutan garam. Pada gelas ketiga, saya akan memasukkan daun ke dalam air. Daun tersebut akan melayang karena massa jenis daun lebih kecil daripada massa jenis air. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja penyemprot. Pertama, saya akan menarik pipa pendorong ke belakang. Saat ditarik, akan terjadi penurunan tekanan pada zat cair yang ada di dalam wadah sesuai dengan hukum Bernoulli yang sudah dijelaskan. Kemudian, saya akan mendorong pipa ini. Udara akan mengalir dengan kecepatan tinggi menuju keluar lubang, mengakibatkan tekanan pada ujung logam akan menjadi kecil. Perubahan tekanan ini mengakibatkan medan dalam wadah menjadi naik dan diharuskan keluar oleh air dan udara pada pipa penyemprot.